Kita punya hak asasi untuk tidak diganggu, sekalipun oleh mereka yang mengatasnamakan kegiatan atau ritual agama. Terlebih oleh umat agama dosa yang justru mempromosikan penghapusan dosa bagi pendosa tentunya, alih-alih mengkampanyekan gaya hidup higienis dari kejahatan. Kita tidak perlu minta izin siapapun untuk tidak diganggu. Tidak diganggu, terlebih diganggu oleh umat agama dosa, merupakan hak asasi manusia setiap individu, tanpa terkecuali. Keyakinan adalah urusan personal, alias internal diri masing-masing. Ketika keyakinan menjelma bersifat mengganggu, merugikan, ataupun melukai pihak-pihak lainnya, maka itu bukanlah lagi keyakinan, namun ideologi. Coba kita lihat paham fasisme maupun komunisme. Sifat keyakinan doktrin-doktrinnya bersifat eksternal, karenanya dinamakan sebagai ideologi. Ketika sesuatu yang secara konvensional dipandang sebagai agama, namun telah ternyata ajaran di dalamnya mengandung paham-paham kebencian terhadap kaum yang berbeda, bahkan sampai masuk dalam taraf kekerasan fisik, maka itulah yang dinamakan sebagai ideologi yang menyaru sebagai agama. Ketika ada preman tanpa diundang, namun datang meminta sejumlah upeti dari pemilik toko, di mana pemilik toko tidak bersedia memberikan uang keamanan, tanda kutip ya. Beberapa waktu kemudian, toko tersebut mengalami vandalisme hingga pencurian. Tidak diganggu bukanlah bersifat permohonan, terlebih harus meminta izin dari siapapun. Sehingga perbuatan sang preman tersebut sejatinya merupakan aksi pemerasan, murni tindak pidana alias kejahatan, di mana pelakunya disebut sebagai kriminal. Pemerasan kalangan preman bersifat terselubung, mengatasnamakan uang keamanan alias agar tidak diganggu, membuat banyak masyarakat merasa diresahkan bila tidak menuruti keinginan sang preman. Terus kita mesti bilang terima kasih karena tidak mengganggu kami, gitu. Pernah suatu hari saya menawar sebuah roti dari seorang pedagang roti gerobakan. Terjadi tawar-menawar harga. Lalu saya katakan, apa tidak apa-apa jika saya tawar dengan harga segini? Nggak apa-apa, yang penting sama-sama ikhlas. Pembeli ikhlas membayar sejumlah harga jual beli, dan pihak penjual juga ikhlas melepaskan barang jualannya dengan harga tersebut. Begitu jawaban sang pedagang roti. Itulah sebabnya kalangan preman jauh lebih hina dan lebih tercela daripada seorang pedagang roti gerobakan. Di samping pemalas dan pengecut, tidak berani bertarung satu lawan satu dan tangan kosong di atas ring tinju. Namun, ideologi narsistik berikut ini sungguh tidak dapat ditolerir. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasul Allah, menghadap kiblat kami, memakan sembelihan kami, dan melakukan sholat dengan kami. Apabila mereka melakukan hal tersebut, niscaya kami diharamkan menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Terus kami selaku non
harus mengucapkan terima kasih gitu karena tidak membunuh maupun merampok kami? Hanya Tuhan yang maha impoten yang butuh tangan-tangan manusia untuk mencelakai, merugikan, ataupun menyakiti manusia-manusia lainnya. Terus kami harus minta izin gitu untuk meyakini keyakinan kami masing-masing?